dulu waktu di zaman Eropa sebelum maju ya, Iya. yang maju dulu itu era Abbasiyah, yang menemukan kimia segala macam, eh, matematika. Kemudian mereka lah yang memberi nama istilah-istilah sains dan teknis. Iya. Ada sebutan kimia misalnya alkimia, algoritma. Kata-kata itu, istilah-istilah itu kemudian diserap oleh orang Barat seperti itu juga Iya, gitu loh. betul, betul. Itu contoh aja misalnya. Yang kedua biasanya tantangan penerjemah itu ya ada kata yang dikenal di suatu bangsa tapi kemudian di bangsa ini tidak ada gitu Iya, loh. betul, betul. Seperti itu. Dan itu biasanya harus disiasati gitu. Iya. Dan kebetulan tadi yang lupa mungkin disampaikan oleh Kang Ugi tadi, Kang Ugi sebenarnya pernah mempublikasi terjemahannya di koran Tempo. Iya. Dalam bentuk cetak. Dan itu menjadi poin tersendiri ya, sebentuk prestasi tersendiri juga yang sebetulnya itu patut disyukuri gitu, dari kerja penerjemahan. Yang kedua, saya teringat dengan apa yang dikatakan Jose Saramago. Ya. Saramago itu seorang penulis dari luar negeri ya. Saya lupa entah dari Spanyol atau Portugal gitu kan. Pokoknya antara dua negara itu. Fungsi penerjemah itu ya menjadikan sastra itu menjadi dikenal lintas batas, lintas negara, lintas negara dan lain sebagainya. Kalau penulis sastrawan dia untuk bangsanya sendiri iya, gitu kan. betul. Tapi kalau penerjemah itu dia mengkomunikasikan karya itu untuk sifatnya lebih luas, lebih banyak mungkin lebih global ketimbang misalnya penulis yang terbatas dengan bahasa nasional mereka masing-masing. Iya, maka dulu juga seperti itu, kemajuan sastra dan ilmu pengetahuan juga jasa penerjemah. Pada mulanya sebagai contoh filsafat Yunani itu tidak dikenal justru oleh bangsa Eropa. Iya. Siapa yang memperkenalkannya? Para penerjemah Muslim. Contohnya Al-Kindi. Al-Kindi kemudian menerjemahkan risalah filsafat Yunani. Yang setelah diterjemahkan itu, Barat menemukan itu diterjemahkan ke bahasa Eropa. Ya. Dikenallah akhirnya filsafat Yunani. Itu salah satu fungsi terjemahan dan penerjemah dalam rangka mengembangkan kemajuan peradaban. Nah, yang saya lihat juga ada beberapa, satu saya membaca ya, tapi memang dari buku morfologi ya saya lihat. Itu perkembangan penerjemahan di Eropa, khususnya di Inggris itu mulainya dari penerjemahan kamus. Ya. Penerjemahan kamus, kemudian akhirnya lompat ya ke karya sastra selanjutnya. Hingga misalnya karya-karya sastra Arab itu dikenal juga ke bahasa Arab, bahasa Inggris seperti itu. Memang penerjemahan itu kalau untuk yang dilihat memang yang terkenal memang penulis aslinya, memang bukan penerjemahnya, seperti itu. Jadi memang itu jadi tantangannya ya, tantangan seorang penerjemah itu memang tidak dikenal ya, siapa penerjemahnya. Padahal di Indonesia juga ada tuh penerjemah ya, Dracula gitu ya. Yeah. Bram Stoker itu tidak tahu kita siapa penerjemah Dracula ini. Karena juga Bram Stoker juga nggak dikenal juga gitu ya. Padahal yang membuat sastrawan menjadi besar dan mendunia itu sebenarnya penerjemah. Bayangkan ketika novel-novel, cerpen-cerpen, puisi-puisi yang masih terbatas menggunakan bahasa nasional masing-masing tidak diterjemahkan, itu hanya dikenal di negaranya sendiri minimal. Tetapi berkat kerja penerjemah yang lintas bangsa, lintas negara, kemudian terjadilah apa yang dibaca orang Jepang juga bisa dibaca oleh kita berkat terjemahan. Apa yang dibaca orang Belanda juga bisa dibaca oleh kita berkat terjemahan. Begitu juga sebaliknya. Sastra-sastra kita yang mulanya tidak dikenal di dunia luar, itu menjadi dikenal karena kerja penerjemah dan kerja penerjemahan.
maka kemudian dalam dunia ilmu pengetahuan dan kesusastraan, benar apa yang dibilang oleh Jose Saramago, jasa penerjemah itu sangat besar sekali. Sastrawan hanya menulis dengan bangsa nasional mereka, tapi yang menulis sastra dunia adalah penerjemah. Betul juga. Seperti itu kira-kira yang bisa kita promosikan tentang pentingnya penerjemah gitu ya Bang. Iya. Nah tadi ngomong-ngomong Bang Ugi ya, itu menerjemahkan komik gitu Bang. Nah selain komik itu ada apa aja gitu yang udah Bang terjemahin gitu? Kalau komik itu masih ongoing ya, masih bersifat belum selesai karena saya lebih intens ke puisi ya. Karena saya pikir gini, awalnya saya memang ingin menerjemahkan novel, cerpen, itu yang menurut saya itu mainstream sekali gitu ya, mainstream karena banyak yang suka menerjemahkan cerpen dan prosa novel, itu banyak yang suka. Lalu saya pikir kenapa saya nggak menerjemahkan puisi aja gitu ya, karena puisi memang yang saya lihat jarang gitu. Memang ada yang suka menerjemahkan puisi, tapi ya tidak sebanyak prosa gitu, apalagi drama. Nah, apalagi terjemahan karya misalnya yang mendapat penghargaan Nobel seperti itu banyak yang menerjemahkan. Lalu saya pikir saya nggak mau yang ke mainstream deh kalau gitu caranya, karena ini banyak memang di satu sisi memang sebuah tantangan, tapi kalau misalnya saya pikir ini khawatir saya akan menjadi tidak satu tidak saya rasakan gitu ya ketika saya menerjemahkan sebuah karya sastra. Karena di menerjemahkan atau menulis sekalipun itu kitanya harus suka dahulu, kemudian kita harus cintalah. Walaupun terjemahan saya itu memang tidak semuanya baik gitu ya, tapi ada juga ya sedikit baik gitu ya. Nah, yang saya lihat untuk menerjemahkan butuh katanya butuh teknik. Ya memang di satu teori memang membutuhkan teknik. Tapi di satu sisi saya tidak membutuhkan itu. Jadi mungkin saya keluar dari itu, mainstream itu. Saya hanya menerjemahkan apa yang saya tulis, kemudian saya membaca terjemahan juga gitu ya. Untuk bagaimana gaya selingkungnya untuk menerjemahkan ini. Apakah harus misalnya word by word atau literal atau semacamnya. Itu semacam teknik sekali, metode banget kayak gitu. Jadi siapa dulu katanya? Ya. Yang nyimak kita. Oh iya. Kalau kita virtual. Virtual, iya. kita live di Instagram juga Bang. Oh gitu. Iya, bisa disapa buat para pecinta Sergau yang ada di Instagram. Oke, baik. Iya. Instagram jarang banget, ada Rizky Dwi, Halo. Halo, Rizky Dwi. ada MH Sapurnama, Halo. ada Reza, Wah, mantap nih. Laki-laki juga ada. Banyak Bang, banyak. ada Jangan Lupa Kata. Halo, jangan lupa kata. Jangan lupa kata. Ini kayaknya ini banget nih suka. Iya, suka yang ini ya, yang romantis-romantis gitu. Iya. Ada Entis, Halo. Garas, Oke. Jawong Banten Abu Dhabi. Aduh, Wah, masih Abu tetap Dhabi. setia nih dari tadi ya. Halo. Ada di Abu Dhabi. Oh, ini beneran ada di Abu Dhabi nih. Ya, Mudah-mudahan ya. Ada Ferdiansa, Halo Ferdiansyah. ada Tommy, Halo Tommy. Tommy. ada Aini Mei, Halo. Anang Zahri, ada Alfiansyah, Rame banget ya. Rame banget nih. ada Ibnu, ada Emra Jodilaya, Halo. ada Andri, dan masih banyak lagi. Wah, Dan masih banyak lagi tentunya. banyak fansnya nih ternyata Sergau ini ya. Alhamdulillah dong. Kayaknya ini penyiarnya yang Enggak, kece. ini karena ada Bang Ugi datang. Waduh. Dan Bang Suja juga nih. Wah. Banyak fansnya ya Bang. Iya, Bang. Banyak Bisa. dong ya. Nah kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih Bang setelah ini. kita bukan klub bola kan. Iya bukan dong. Nah kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih buat para pecinta Sergau, tetap saya tuntut